Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu tanda akhir zaman adalah munculnya Imam Mahdi. Kedatangan Imam Mahdi telah disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Akan banyak nantinya yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Namun Anda jangan langsung percaya karena beliau memiliki hal-hal istimewa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, kita harus tahu ciri-ciri beliau. Lalu seperti apa ciri-cirinya? Temukan jawabannya dan nonton video ini hingga akhir hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sosok yang dicintai oleh umat Islam. Salah satu ciri dari Al-Mahdi adalah ia sebagai sosok yang dicintai oleh umat Islam. Syekh Ali Juma mengungkapkan di antara tanda Al-Mahdi adalah Allah akan menanamkan cinta dalam hati umat Islam kepada Al-Mahdi. Walaupun banyak yang mengaku sebagai Al-Mahdi, tapi syarat dicintai oleh umat Islam ini belum tercapai. Oleh karena itu, perlu waspada pada orang yang mengakui Al-Mahdi atau golongan Al-Mahdi. Perihal orang yang mengaku Al-Mahdi, As-Suyuti mengatakan bahwa terdapat banyak golongan umat Islam yang mengaku sebagai gerakan Al-Mahdi. Hal itu hanyalah kebohongan belaka, karena ketika dicocokkan dengan kriteria yang ada dalam hadis, ada yang tidak sesuai dan tak cocok. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai orang yang mempermainkan dalil agama, layaknya anak kecil yang memainkan mainannya. Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu an berkata bahwa beliau pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mahdi muncul dari anak keturunanku melalui jalur keturunan Fatimah." Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis ini disebutkan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya dari keturunan putri beliau Fatimah. Namanya sama dengan nama Rasulullah dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga diperkuat oleh hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi meriwayatkan hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak kiamat dunia ini sampai seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai bangsa Arab. Namanya sesuai dengan namaku." Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dari hadis ini diketahui ciri-ciri Imam Mahdi bahwa ia merupakan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menguasai bangsa Arab, dan namanya Muhammad bin Abdullah. Berkuasa selama 7 atau 8 musim haji. Imam Mahdi akan menjadi khalifah di muka bumi selama 7 atau 8 musim haji. Saat itu, kesejahteraan dan ketentraman tersebar di seluruh penjuru bumi. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah menurunkan hujan kepadanya. Bumi menumbuhkan tanamannya, harta dibagi-bagikan. Banyaknya binatang ternak dan umat ini menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8 tahun, yaitu 7 atau 8 musim haji. Hadis riwayat Al-Hakim disepakati oleh Az-Zahabi. Lamanya berkuasa Imam Mahdi terdapat dalam berbagai hadis. Ada yang menyebutkan 7 tahun sampai 9 tahun. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan datang pada umatku Al-Mahdi. Bila masanya pendek, maka 7 tahun. Kalau tidak, maka 9 tahun. Sunan Ibnu Majah. Ada pula yang menyebutkan beliau menjadi khalifah selama 5 tahun. Mengenai lamanya Imam Mahdi memimpin, Ibnu Katsir menyatakan bahwa masa berkuasa Imam Mahdi adalah paling lama 9 tahun dan paling sedikit adalah 7 atau 5 tahun. Dahi lebar dan hidung mancung. Ciri-ciri fisik Imam Mahdi digambarkan sebagai orang yang memiliki dahi yang lebar dan hidung yang mancung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan,
Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Setelah sebelumnya penuh dengan kekejaman dan kezaliman, dia akan menguasai dunia selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Membawa keberkahan dan kenikmatan. Sahabat beriman, saat Imam Mahdi memerintah, bumi akan menjadi subur. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar dari generasi akhir umatku. Di saat pemerintahannya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan banyak hujan dan bumi mengeluarkan banyak tumbuhan. Dia memberikan harta dengan adil, hewan ternak menjadi banyak, dan umat manusia menjadi mulia. Hal ini terdapat dalam kitab Al-Mustadrak. Kesejahteraan terjadi karena beliau memimpin dengan adil, tanpa membeda-bedakan orang. Berkat kepemimpinan Imam Mahdi akan banyak keberkahan dan kenikmatan yang akan didapatkan yang tak pernah ada sebelumnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, dia akan memimpin umatku selama 7 tahun atau 9 tahun. Pada zaman itu, umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan dan mereka tidak akan menyimpannya. Pada ketika itu, harta melimpah ruah. Ada seseorang yang mengatakan, wahai Imam Mahdi, berilah aku sesuatu. Maka Imam Mahdi berkata, ambillah semua yang kamu mau. Sunan Ibnu Majah. Lalu ada yang bertanya-tanya, mengapa Imam Mahdi dijadikan sebagai pemimpin nantinya? Karena beliau memiliki kepribadian yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga terdapat dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar seseorang daripada keluargaku, namanya sama dengan namaku, akhlaknya sama dengan akhlakku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman dan penyimpangan. Sahih Ibnu Hibban. Menjadi imam sholat Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi juga nantinya akan menjadi imam sholat Nabi Isa alaihissalam ketika ia turun. Hal ini sesuai hadis Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari keturunanku nanti akan ada yang menjadi imam sholat untuk Isa bin Maryam, yakni Imam Mahdi. Hadis riwayat Abu Nuaim dinilai syahih oleh Syekh Albani. Pendapat lain dari Azim Abadi menyatakan bahwa munculnya Al-Mahdi di akhir zaman merupakan keyakinan umat Islam selama berabad-abad. Ciri-ciri diantaranya, ia berasal dari ahli bait. Kedatangannya akan menguatkan agama Islam, meratakan keadilan, diikuti umat Islam, menguasai negeri-negeri Islam, bernama Al-Mahdi. Kemunculannya diikuti kemunculan Dajjal, lalu kemunculan Nabi Isa, dan Isa menjadi makmum Al-Mahdi dalam sholat. Hal ini terdapat dalam Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Nah sahabat beriman, itulah ciri-ciri Imam Mahdi yang disebutkan dalam berbagai hadis. Hal ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengenali Imam Mahdi dan terhindar dari orang-orang yang mengaku sebagai gerakan Al-Mahdi. Ada banyak ciri-ciri yang telah disebutkan tentang pemimpin umat Islam nantinya. Dari ciri fisik, masa kepemimpinan, sampai pada kepribadiannya yang mirip seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan membawa ketenteraman dan kedamaian. Kedatangan Imam Mahdi sebagai penanda akhir zaman dan kiamat akan segera datang. Hal ini sudah ditegaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana riwayat Abu Daud dan Ummu Salamah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum datang seorang laki-laki dari Ahlul Baitku memimpin. Namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.